Jayanti TV. Pati Nambi merupakan salah satu tokoh penting dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Namun dalam berjalannya pemerintahan terjadi pergolakan hingga Pati Nambi dituduh memberontak karena fitnah. Pemberontakan Nambi seharusnya tidak pernah terjadi. Sejarah mencatat, Rakrian Pati alias Perdana Menteri atau Mahapati pertama Kerajaan Majapahit ini mati karena fitnah keji. Nambi dituduh merencanakan pemberontakan sehingga harus dihabisi. Nambi adalah orang kepercayaan Raden Wijaya, sang raja pertama Majapahit. Bersama sosok-sosok sentral lainnya termasuk Arya Wiraraja, Ranggalawe, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora, Nambi setia mengiringi perjuangan Raden Wijaya merintis Kerajaan Majapahit yang dideklarasikan pada 1293 Masehi. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, Raja Singasari terakhir yang tewas lantaran pemberontakan Jayakatwang dari Gelang-Gelang, Madiun, pada 1293 Masehi. Dibantu Nambi dan kawan-kawan, Raden Wijaya membalaskan dendam sang mertua. Kertanegara jatuh oleh Jayakatwang, selanjutnya Jayakatwang dijatuhkan oleh Raden Wijaya. Setelah itu, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit di tepi Sungai Berantas di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto, serta menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, tahun 1293 sampai tahun 1309. Atas peran pentingnya, Raden Wijaya kemudian menunjuk Nambi untuk menempati jabatan pemerintahan tertinggi sebagai Rakrian Pati, Mahapati atau Perdana Menteri Kerajaan Majapahit yang pertama. Bukan tanpa alasan Raden Wijaya memilih Nambi sebagai Perdana Menteri. Di mata Raden Wijaya, Nambi adalah sosok yang komplit, tangkas dalam pertarungan, juga cerdas dalam urusan pemerintahan. Meskipun demikian, penunjukan Nambi sebagai Rakrian Pati nantinya memantik persengketaan dengan Ranggalawe yang berujung pada pertumpahan darah internal pertama dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Ada sosok berpengaruh bernama Dia Halayuda alias Ramapati dalam rangkaian pergolakan yang menerpa Majapahit. Hayaluda adalah sepupu Raden Wijaya. Halayuda yang berambisi menjadi Perdana Menteri digambarkan sebagai tokoh yang licik dan suka mengadu domba sehingga mengakibatkan kericuhan di lingkungan kerajaan, termasuk dalam peristiwa pemberontakan Ranggalawe maupun Nambi. Raden Wijaya wafat tahun 1309. Penerus singgasana Majapahit adalah sang putra mahkota, Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Di masa pemerintahan Raja kedua Majapahit ini, pergolakan yang muncul semakin sering, bahkan dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Pengaruh Halayuda menjadi semakin krusial lantaran karakter Jayanagara yang tidak sekuat ayahnya. Nama asli Jayanagara adalah Kalagemet. Kitab Pararaton menafsirkan Kalagemet dengan olok-olok yang berarti lemah atau jahat. Tragedi Nambi yang kemudian dituding sebagai pemberontakan terjadi pada 1316 Masehi. Baik Nagara Kertagama maupun Pararaton menyinggung perihal peristiwa berdarah ini, bahkan dijabarkan lebih lengkap dalam Kidung Sorandaka. Peristiwa yang menimpa Nambi dan para pengikutnya di Lamajang atau Lumajang termasuk gerakan pergolakan terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Tahun 1316 itu, Nambi meminta izin untuk pergi ke Lumajang karena di sana ayahnya sakit keras. Tiba di Lamajang, Pranaraja yang memang sudah lanjut usia jatuh sakit, dan kabar tersebut sampai ke Majapahit. Maka, ditemani oleh beberapa pejabat Majapahit dan pengikutnya, Nambi bergegas ke Lumajang untuk mengetahui kondisi ayah. Nambi terlambat, ayahnya ternyata sudah meninggal dunia saat ia sampai di Lumajang. Kabar duka ini pun segera sampai ke Majapahit. Halayuda atas nama kerajaan datang melayat ke Lumajang untuk menyampaikan ucapan belasungkawa dari Raja Jayanagara. Halayuda menyarankan kepada Nambi untuk memperpanjang masa izinnya agar bisa mengurus kematian sang ayah sembari menenangkan diri sebelum bekerja kembali. Nambi setuju dan berterima kasih sudah diberi kelonggaran. Balik ke Majapahit, Halayuda mengatakan hal yang berbeda kepada Jayanagara. Nambi disebut menolak kembali ke ibu kota dan dugaan rencana pemberontakan pun dibisikkan oleh Halayuda. Prabu Jayanagara terhasut dan murka. Jayanagara memerintahkan Halayuda memimpin pasukan ke Lumajang untuk menumpas Nambi.
Di Lumajang, Nambi sama sekali tidak menyadari apa yang bakal terjadi. Ketika mendapatkan kabar bahwa pasukan Majapahit bakal datang menyerang, Nambi jelas terkejut. Nambi sempat mendirikan benteng pertahanan di 2 titik, yakni di Gending dan Pejarakan. Namun, pasukan Majapahit yang cukup besar mampu menghancurkan kedua benteng tersebut. Nambi dan para pengikutnya bertahan habis-habisan, namun akhirnya tidak sanggup lagi menahan terjangan pasukan Majapahit. Menurut para raton, Nambi gugur di dalam benteng akibat dikeroyok oleh para panglima perang Majapahit. Begitu pula dengan seluruh pengikut dan keluarganya. Tragedi yang menimpa Nambi sekaligus kejatuhan Lumajang, ini nantinya memantik pergolakan di sejumlah kota-kota pelabuhan milik Majapahit, termasuk Pasadeng, Sadeng, dan Patukangan, Keta, yang merupakan wilayah Lamajang Tigang Juru yang dulu dirintis oleh Arya Wiraraja. Kematian Nambi nantinya terbalas melalui pemberontakan Sadeng dan Keta yang sempat membuat Majapahit goyang meskipun tetap tampil sebagai pemenangnya.